Minibus mewah Alphard terbakar di ruas jalan sebelum pintu masuk Jalan Tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Minibus sempat menabrak tiang penerangan jalan sebelum masuk lajur berlawanan arah dan terguling. Tak lama kemudian, mobil langsung terbakar. Pengemudi sempat terjebak dalam kabin dan diselamatkan oleh pengendara lain yang melintas. Belum diketahui penyebab mobil tiba-tiba hilang kendali. Namun diduga pengemudi melaju kencang di jalan yang berbelok dan menanjak. Hilang kendali. Dia oleng ke kanan dan menabrak daripada tiang listrik. Kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik. Terbalik mobil dan keluar asap. Keluar asap dan terbakar. Pak, untuk kondisi supir gimana, Pak? Kondisi supir alhamdulillah baik-baik saja dan tidak ada korban jiwa. Juga sekarang ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Tangerang. Berapa orang, Pak, di dalam penumpangnya? Cuma satu. Minibus habis terbakar menyisakan rangka. Tidak terdapat korban jiwa ataupun luka. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas keluar dan masuk Jalan Tol Bintaro macet panjang hingga beberapa kilometer. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas tertimpa longsor tebing tanah setinggi 12 meter. Polisi bongkar praktik penyalahgunaan BBM dan menyita timbunan 3 ton atau 3.000 liter BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pihak Israel menyatakan akan memperpanjang 1 hari masa gencatan senjata untuk setiap pembebasan 10 tawanan oleh kelompok Hamas. Pasangan Capres-Cawapres hingga 18 partai politik peserta pemilu resmi mendeklarasikan kampanye damai pemilu 2024. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Dan berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, tabung gas LPG meledak di sebuah gerobak bubur ayam di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan begitu kuat hingga mengenai pengendara sepeda motor yang melintas. 2 orang terluka dalam peristiwa ini. Detik-detik ledakan terekam sebuah kamera pengawas CCTV. Ledakan begitu dahsyat hingga membuat seorang pengendara motor yang melintas terlempar. Pasca ledakan, kondisi lokasi porak-poranda. Ledakan terjadi di sebuah gerobak pedagang bubur ayam yang mangkal di depan kios jamu di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor. Ledakan terbilang besar, barang-barang terlempar hingga beberapa meter menyeberangi jalan di depannya. Pedagang bubur ayam meninggalkan gerobak untuk mengambil kerupuk. Saat kembali, kondisi gerobak dan sekitarnya sudah berantakan. Pedagang bubur ayam menduga terjadi kebocoran gas LPG lantaran sebelumnya sempat tercium bau gas. Awal buka ini gas kan kemungkinan kan gerobak saya belum bawa, tapi gas udah bau nih gitu kan. Beres saya bawa gerobak yang gede yang buat bubur, taruh saya pulang. Ade baru beres pasang. Pas begitu ade saya ngangkatin bubur ke gerobak itulah kejadiannya. Akibat ledakan ini 2 orang luka-luka. 1 orang adalah adik pedagang bubur ayam yang tengah menjaga dagangan, sementara 1 korban lagi, seorang pengendara sepeda motor yang melintas di depan lokasi. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua, Bogor. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Polsek Cisarua, Bogor telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Sebuah toko sembako terbakar di Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur. 5 penghuni rumah berhasil diselamatkan setelah damkar menjebol pintu besi yang terkunci. Petugas damkar juga berhasil menyelamatkan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari dalam toko. Sebuah rumah yang juga menjadi toko sembako terbakar di Jalan Pisces, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Petugas damkar dari Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kota Surabaya terpaksa membongkar paksa pintu besi agar dapat masuk ke dalam toko. Petugas damkar berupaya keras memadamkan api yang masih membakar bagian dalam toko. 5 orang penghuni rumah berhasil diselamatkan. Setelah 1 jam api padam, namun toko ludes terbakar. Tak hanya menyelamatkan penghuni, petugas damkar berhasil menyelamatkan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari dalam toko. Oh, tutup ya. Terus saat itu uang yang ditemukan petugas pemadam itu ada di mana, Pak? Posisi di kamar. Di kamar, Pak ya. Oh, boleh tahu nilainya berapa, Pak? Ya cukup besar. Apa sih? Ini kayaknya toko swalayan gitu ya. Jadi bukan toko swalayan. Kayaknya 3 bangunan ini jadi satu. Di bawahnya los jadi satu gitu. Tadi sempat dari pihak pemilik, pihak Pemkot berhasil menemukan uang yang ada di dalam rumah, Ya. seperti apa? Tadi pada saat melakukan pemadaman, petugas menemukan ada tas yang diduga isinya uang dan disampaikan ke pemilik, dan memang betul diakui oleh pemilik bahwa itu adalah uang milik pemilik. Nilainya seberapa? Kurang lebih 1,5, infonya pemilik 1,5. 13 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini dalam penanganan Polsek Tambak Sari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pasangan suami istri di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas tertimpa longsor tebing tanah setinggi 12 meter. Longsor terjadi pada malam hari saat kedua korban sedang istirahat di dalam kamar. Korban tewas tertimpa tembok kamar hingga tertimbun. RT 1 RW. Sejumlah warga menggali tanah berusaha mengevakuasi pasangan suami istri yang tertimbun tanah longsor di Kampung Sempur Bates, Desa Petir, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya pada hari Minggu hingga malam. Tembok penahan tebing rumah setinggi 12 meter longsor menimpa bangunan yang berada di bawahnya. Longsor terjadi pada malam hari saat kedua korban Rahmat 38 tahun dan istrinya Nur Hasanah 35 tahun sedang istirahat di dalam kamar. Korban tewas tertimpa material bangunan yang tertimbun tembok tanah longsor. Karena intensi hujan yang cukup besar dan lama mengakibatkan longsoran, lalu menimpa satu buah rumah. Kebetulan di dalam rumah tersebut ada penghuni atau si korban dan suami istri, lalu mereka tertimbun. Longsor tebing setinggi 15 meter juga terjadi di Gang Teksan, Kelurahan Cibogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan deras pada hari Minggu. Akibatnya rumah yang berada di bawahnya rusak parah serta sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena warga langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Musibah karena disebabkan oleh hujan, intensitasnya memang cukup gede ya, banyak. Jadi nggak bisa nampung serapan air. Kira-kira ketinggian ini antara 15 meter ya, lebar sama. Pasca kejadian ini sejumlah warga mengungsi ke musola dan kerabatnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Andi Firmansyah melaporkan. Diguyur hujan deras, sejumlah perumahan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir pada Senin sore. Banjir juga diakibatkan buruknya saluran drainase, merendam jalan dan masuk ke permukiman warga. Tingginya curah hujan di wilayah Aceh Tenggara membuat Sungai Lawe Kinga jebol, menggenangi ruas Jalan Nasional Kutacane Medan setinggi 80 cm.
Banjir ini membuat para pengendara kesulitan untuk melintasi jalan hingga membuat beberapa kendaraan sepeda motor mogok. Derasnya aliran air, satu unit mobil minibus terperosok hingga nyaris hanyut. Langsung dari kampung di sana, dari di situ. Tadinya dari buah pala sana, tadinya tetap apa yang ada di sana. Jadi macam gadunya inilah. Hujan deras juga mengguyur wilayah perumahan Sudirman Indah Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, mengakibatkan banjir merendam pemukiman dan memutus akses jalan warga. Sejumlah warga bahkan terjebak hingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjir juga merendam perumahan Puri Indah Tigaraksa, bahkan sejumlah petugas BPBD Kabupaten Tangerang bersiaga di perumahan ini. Saluran air tersumbat, air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga. Ya mungkin hujan terlalu deras ya, kencang. Terus mungkin ini kan aliran megonya agak menyempit lah, karena mungkin lama nggak ada ini akhirnya kan meluap. Jadi otomatis tempat penampungan air got ini meluap lah, nggak cukup. Warga berharap kepada pemerintah daerah harus serius tangani banjir dengan menormalisasi daerah aliran sungai dan saluran air. Tim kontributor iNews melaporkan. Ketiga pasangan Capres-Cawapres hingga 18 partai politik peserta pemilu resmi mendeklarasikan kampanye damai pemilu 2024 yang digelar KPU RI. Seperti apa? Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK sementara menggantikan Firly Bahuri di Istana Negara pada Senin pagi. Nawawi Pomolango mengucap sumpah di depan Presiden Joko Widodo disaksikan oleh pimpinan pejabat dan jajaran menteri yang hadir. Prosesi pelantikan Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK sementara digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Nawawi dilantik menggantikan posisi Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Mengucap sumpah di depan Presiden Joko Widodo, Nawawi berkomitmen memulihkan kembali kepercayaan lembaga KPK ke masyarakat. Sebelumnya Nawawi menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak tahun 2019. Saya harus berbicara dengan rekan pimpinan lain. Saya katakan tadi, hal apa yang paling mendesak bagi kami untuk dilakukan dalam situasi seperti ini? Terpentingnya itu tadi, bagaimana sedikit, dalam tanda kutip sedikit aja memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat ini pada lembaga. Itu aja orang. Nawawi, sarjana Fakultas Hukum Universitas Samratulangi ini mengawali karirnya di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah sejak tahun 1992. Nama Nawawi mulai dikenal saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2016. Dari Jakarta, Bagus Prasetya melaporkan. Pemirsa, ketiga pasangan Capres-Cawapres hingga 18 partai politik peserta pemilu resmi mendeklarasikan kampanye damai pemilu 2024 yang digelar KPU RI pada Senin siang. Ada 3 poin utama yang dideklarasikan, mulai dari kampanye jujur, tanpa hoaks, tanpa sara, hingga tanpa politik uang, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Para peserta juga berjanji tidak saling menjatuhkan lawan politik. Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta Pusat Senin siang. Deklarasi ini dibuka dengan tarian tradisional hingga kirap bendera 18 partai politik peserta pemilu 2024. Selain dihadiri para politisi partai politik, ketiga pasangan Capres-Cawapres juga menghadiri deklarasi kampanye damai ini.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud tiba paling awal pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Lalu disusul pasangan Anies Imin dan Prabowo Gibran. Penandatanganan deklarasi kampanye damai dimulai dari ketiga pasangan Capres-Cawapres yang dimulai dari Anies Imin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Seluruh perwakilan parpol juga bergantian menandatangani deklarasi ini. Adapun isi deklarasi ini terdiri dari 3 poin utama. Pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain deklarasi tersebut, para peserta pemilu juga berkomitmen melakukan kampanye sehat tanpa menjatuhkan lawan politiknya. Ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya. Dengan deklarasi kampanye damai ini, maka masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai pada hari ini, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menghadiri deklarasi kampanye damai di KPU, ketiga pasangan Capres-Cawapres serta partai politik peserta pemilu menghadiri Rakornas Gakumdu yang digelar Bawaslu pada Senin pagi. Ketiga Capres-Cawapres serta 18 partai politik menandatangani dan membacakan deklarasi kampanye damai yang diantaranya berjanji tidak melakukan kampanye hitam hingga politik uang. Ketiga pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, dan Anies Imin bersama-sama menandatangani deklarasi pemilu damai. Penandatanganan deklarasi pemilu damai ini dilaksanakan dalam Rakornas Gakumdu yang digelar Bawaslu pada Senin pagi. Pasangan Capres-Cawapres juga bergantian menyampaikan gagasannya terkait kampanye pemilu yang damai. Pemilu tahun 2024 ini menjadi lambang kolaborasi antara seluruh. Tak hanya ketiga pasangan Capres-Cawapres, 18 perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 juga turut menandatangani deklarasi pemilu damai. Para politisi ini bergantian menaikkan perjanjian yang diantaranya berjanji tidak menyebar hoaks, melakukan kampanye hitam hingga politik uang. Seluruh peserta pemilu juga akan mengikuti seluruh aturan main yang berlaku. Pembacaan komitmen dari seluruh partai politik ini pun dipimpin oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Melakukan politisasi sara, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik yang politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Dalam Rakornas ini, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan tergabung juga membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jem Jasin melaporkan. Pemirsa, deklarasi damai juga diikrarkan oleh para relawan dari ketiga pasangan Capres-Cawapres di Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbesar se-Indonesia, yakni lebih dari 35 juta pemilih. Jawa Barat rawan terjadi perselisihan hingga kericuhan antar relawan. Deklarasi pemilu damai juga digelar para relawan dari ketiga pasangan Capres-Cawapres di wilayah dengan jumlah pemilih terbesar se-Indonesia. Deklarasi di Gedung Saparua, Kota Bandung ini digelar oleh Pemprov Jawa Barat untuk mencegah potensi perselisihan hingga kericuhan antar relawan dari kubu berbeda. Terlebih, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Jawa Barat terbesar se-Indonesia. Lebih dari 35 juta orang di Jawa Barat akan menggunakan hak pilihnya pada 2024 mendatang. Deklarasi ini pun bertajuk Jabar Akur untuk mengingatkan para pemilih untuk tetap damai meski berbeda pilihan. Para relawan Capres-Cawapres mendeklarasikan Jabar Akur aman, kondusif, dan rukun. Jadi artinya kita sudah bersepakat untuk menjaga keamanan di Jawa Barat. Sehingga kita berharap nanti pada masa kampanye itu akan tertib dan semuanya akan menjalani sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPU maupun Bawaslu. Para relawan diminta mengikuti aturan dari KPU dan Bawaslu selama kampanye, jika tidak maka akan diberikan sanksi.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Sementara itu, aparat kepolisian juga mulai memetakan daerah rawan konflik selama pemilu hingga melakukan simulasi pengamanan. Di daerah istimewa Yogyakarta tercatat selama pemilu dari tahun ke tahun, konflik paling banyak terjadi adalah bentrok antar massa pendukung. Puluhan demonstran ini terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian. Massa melempari hingga berupaya menerobos barikade polisi. Kericuhan ini menjadi bagian dari simulasi pengamanan pemilu selama masa kampanye yang digelar Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Data menunjukkan tiap pemilu berlangsung di Yogyakarta, paling rawan terjadinya bentrokan antar massa. Polda DIY pun mempersiapkan lebih dari 10.000 personil serta peralatan pengamanan untuk menjaga keamanan serta mencegah kericuhan saat kampanye berlangsung. Kepolisian serta Bawaslu juga telah memetakan data titik-titik kerawanan potensi pelanggaran maupun konflik bentrokan antar massa di wilayah Yogyakarta. Apa yang kita perlu antisipasi, kita tahu bahwa tahun 2019 bahkan tahun-tahun sebelumnya itu pemilu potensi yang sering terjadi itu di Jogja justru adalah bentrok antar pendukung gitu. Nah, ini yang harus kita jaga, kemudian mungkin apabila ada kekurangan kertas suara dan sebagainya, kita akan terus membangun komunikasi supaya jangan sampai dikompori atau dipanasi oleh berita hoax. Polisi juga memperingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing berita hoax selama kampanye berlangsung karena kerap menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali mendapatkan dukungan dari kalangan kiai dan santri. Kali ini pasangan yang diusung Partai Perindo ini mengantongi dukungan dari puluhan kiai yang tergabung dalam jaringan santri nasional di Jawa Timur. Sebanyak 50 kiai setapal kuda yakni Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Digelar di Perumahan Agropuro Jember, Jawa Timur, deklarasi ini dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi. Dalam deklarasi ini, para kiai dan santri siap bekerja hingga ke akar rumput untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Pertimbangannya kalau tanya pada orang santri ya karena ada santrinya. Ya. Jadi santri itu pada Mahfud MD, santri yang sudah mumpuni, yang siap untuk memimpin bangsa, ilmunya lengkap, ilmu kenegarawanan lengkap, ilmu agamanya lengkap. Saya kira pantas untuk memimpin Indonesia. Usai deklarasi dukungan dari para kiai dan santri, TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo meninjau posko pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain meninjau posko, TGB juga menggelar rapat konsolidasi untuk membangun kekuatan parpol pendukung dan para relawan. Karena kuncinya kan turun langsung dari rumah ke rumah menyampaikan tentang Capres dan Cawapres kita, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kami optimis ya semakin banyak masyarakat mengenal beliau berdua, maka keterpilihan itu akan semakin tinggi. Dengan dukungan yang terus mengalir dari kalangan kiai, santri, dan masyarakat, TPN Ganjar Mahfud semakin optimis dapat memenangkan Pilpres 2024. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Setelah cukup lama tidak tampak terjadinya aktivitas vulkanik, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Setelah cukup lama tidak tampak terjadinya aktivitas vulkanik, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali erupsi. Pos pemantau Gunung Krakatau mencatat terjadi 8 kali erupsi dengan hembusan abu vulkanik tertinggi mencapai 2.000 meter dari puncak kawah. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai kembali meningkat sejak hari Minggu.
Erupsi yang terjadi mencapai 8 kali dengan tinggi kolom abu teramati lebih dari 2.000 meter di atas puncak. Dari kamera pemantau tampak hembusan abu vulkanik berwarna kelabu dan mengarah ke arah barat laut. Erupsi yang terekam di seismograf pos pemantau dengan amplitudo maksimum 77 mm dan durasi sekitar 1 menit 56 detik. Material vulkanik yang dimuntahkan Gunung Anak Krakatau mencapai 500 hingga 2.000 meter di atas puncak. Hingga kini, meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak berdampak langsung terhadap warga yang berada di sekitar kawasan gunung tersebut. Untuk kegempaannya kemarin mencapai 5 kali letusan dan hari ini sampai saat ini baru terjadi 8 kali letusan. Sedangkan ketinggian asapnya yang terendah 200 meter dari puncak ya. Yang tertinggi tadi jam 11.43 2000 meter. Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih mengalami masa pertumbuhan hingga aktivitas erupsi akan kerap terjadi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Akibat infrastruktur jalan buruk, jenazah seorang warga terpaksa diturunkan dari mobil ambulans dan digotong oleh warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya harus berjalan kaki berjam-jam, warga juga harus menyeberangi 3 aliran sungai. Pirian dengan Besuangi Utara, karena ini betul-betul ini bukan rekayasa. Perjalanan jenazah menuju rumah duka tidak mudah. Mobil ambulans yang mengantar jenazah dari Rumah Sakit Hajan di Depo Polewali Mandar tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat infrastruktur jalan yang buruk. Jenazah diturunkan dan dibawa oleh keluarga serta puluhan warga menuju rumah duka di Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar. Jenazah ditandu bergantian sejauh 10 km. Tak hanya melewati jalan yang rusak berat, keluarga dan warga harus membawa jenazah menyeberangi 3 aliran sungai yang kondisinya tengah meluap. Masyarakat sungai besar tidak bisa menyeberang itu. Sepanjang tidak bisa menyeberang ini, otomatis ini kita tinggal sama mayat ini di pinggir sungai bermalam. Karena tidak jembatan. Karena tidak ada jembatan. Jadi itu pun juga saya menunggu anggota di belakang karena masih banyak, karena kurang lebih 60 orang turun itu menjemput saya untuk bak mayat itu, masih sebagian tinggal tidak bisa menyeberang. Warga seolah harus bertaruh nyawa untuk membawa warga yang sakit ke rumah sakit ataupun jenazah dibawa ke rumah duka. Kondisi jalan buruk juga tidak ada satu penjembatan melewati 3 aliran sungai. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi masalah akses transportasi ke desa mereka. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. 3 jenazah dan 2 korban selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata dievakuasi ke Timika, Papua Tengah. Para korban adalah pekerja proyek pembangunan puskesmas yang diserang KKB pimpinan Aibon Kogoya. Tiga jenazah dan 2 korban selamat akhirnya tiba di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua Tengah. Mereka diterbangkan dengan pesawat perintis dari Beoga dan langsung dilarikan ke RSUD Mimika. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Aibon Kogoya menyerang para pekerja proyek pembangunan puskesmas di Beoga Barat, Kampung Jumbul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat 24 November. TNI Polri berkoordinasi dengan tokoh masyarakat melakukan evakuasi korban dari TKP menuju Kampung Milawak, Distrik Beoga. Tadi dalam evakuasi semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau hambatan apapun gangguan keamanan tidak ada dan dengan lancar. Berkat seluruh bantuan masyarakat dan aparat TNI Polri serta pemerintah Kabupaten Puncak, DPR Puncak yang turut serta untuk membantu mengevakuasi jenazah sampai di sini. Ketiga korban tewas akibat luka tembak dan luka sabetan senjata tajam. Ketiga jenazah akan diterbangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Pulau Jawa. Sementara korban selamat berasal dari Pulau Jawa dan Bitung, Sulawesi Utara. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, Ainus melaporkan.
Ratusan warga desa Rawaburung, Kabupaten Tangerang berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara, akses Bandara Soekarno-Hatta. Warga menuntut pembayaran uang ganti rugi bangunan milik warga yang kini telah digunakan untuk perluasan landasan pacu bandara. Sambil membawa spanduk dan bendera kuning, ratusan warga berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara yang menjadi akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Warga yang berunjuk rasa ini sebelumnya tinggal di wilayah Rawaburung, Kabupaten Tangerang, yang sekarang menjadi kawasan perluasan landas pacu Bandara Soekarno-Hatta. Ironisnya, hingga 5 tahun berlalu, menurut warga mereka belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah mereka. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar kaum ibu yang membawa anak mereka menuntut pihak PT Angkasa Pura segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah. Menurut warga, ada 97 bidang tanah dan rumah yang ganti ruginya belum dibayar pihak Angkasa Pura II. Belum ada tanggapan dari pihak PT Angkasa Pura atas aksi unjuk rasa dan tuntutan warga Rawaburung ini. Akibat unjuk rasa ini, akses jalan menuju bandara dan Jakarta di Jalan Perimeter Utara sempat macet panjang. Satreskrim Polres Bangka Barat mengamankan seorang pelajar yang diduga menimbun BBM bersubsidi jenis Pertalite. Polisi juga menyita 3.000 liter BBM jenis Pertalite yang rencananya akan dijual ke pedagang BBM eceran di pinggir jalan. Polisi mengamankan seorang pelajar FS bersama tersangka lainnya dalam kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Bangka Barat. Petugas juga menyita barang bukti ratusan jerigen berisi BBM jenis Pertalite yang diperkirakan mencapai 3.000 liter. Polisi mengamankan mobil pick-up yang membawa BBM bersubsidi tersebut saat melintas di ruas Jalan Raya Pangkal Pinang, Muntok. Pelaku melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli dengan mengerik atau membeli di SPBU secara berulang-ulang kali di SPBU di Pangkal Pinang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku memperoleh BBM bersubsidi tersebut dengan membelinya di sejumlah SPBU di Pangkal Pinang secara berulang-ulang. Rencananya pelaku akan menjual BBM bersubsidi itu ke pedagang eceran di Kabupaten Bangka Barat. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang tentang minyak dan gas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani melaporkan. Meski gencatan senjata sementara telah disepakati Israel dan Hamas di wilayah konflik jalur Gaza, di sejumlah lokasi masih terlihat kepulan asap serangan udara Israel. Saat ini kedua pihak melakukan pertukaran tawanan dan mengizinkan bantuan internasional memasuki wilayah Gaza. Kepulan asap hitam masih tampak di sejumlah titik di wilayah Gaza saat pemberlakuan gencatan senjata sementara dalam konflik antara Israel dan Palestina. Kesepakatan gencatan senjata sementara akan berlangsung selama 4 hari yang juga disertai pertukaran tawanan antara kedua belah pihak. Kelompok Hamas menyandra setidaknya 240 tawanan warga Israel dan sejumlah warga asing lain saat serangan 7 Oktober lalu di selatan Israel yang memicu perang antara Hamas dan Israel. Hingga kini, Hamas telah membebaskan 62 tawanannya kepada Israel. Pihak Israel menyatakan akan memperpanjang 1 hari masa gencatan senjata untuk setiap pembebasan 10 tawanan oleh kelompok Hamas. Gencatan senjata ini berlangsung dengan mediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Negara-negara anggota Uni Eropa dan sejumlah negara Afrika Utara serta Mediterania melakukan pertemuan di Barcelona membahas konflik antara Israel dan Palestina. Pertemuan yang diwarnai aksi unjuk rasa tidak dihadiri oleh Israel. Pertemuan yang berlangsung di Barcelona, Spanyol membahas konflik antara Israel dan Palestina. Dihadiri 40 orang perwakilan Uni Eropa dan sejumlah negara di kawasan Mediterania dan Afrika Utara. Negara-negara yang mengikuti perundingan diwakili oleh Menteri Luar Negerinya dan dipimpin oleh Ketua Kebijakan Luar Negeri EU, Josep Borrell, dan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi. Pertemuan yang diwarnai aksi unjuk rasa ini tak dihadiri pihak Israel, sehingga seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi pertemuan antara negara-negara Arab dan anggota EU.
Pertemuan ini seharusnya difokuskan untuk kerjasama antara negara-negara peserta yang telah berlangsung 15 tahun terakhir. Namun perang yang kembali berlangsung sejak 7 Oktober lalu membuat konflik semakin sulit diselesaikan. Diharapkan pertemuan ini akan mendesak diberlakukannya gencatan senjata permanen sehingga misi kemanusiaan untuk warga Palestina bisa disalurkan. Sebelumnya, Spanyol dan Belgia meminta dunia internasional dan negara-negara anggota EU untuk segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. 3 orang warga keturunan Palestina yang tengah berada di Burlington saat liburan Thanksgiving ditembak orang tak dikenal. Seorang diantaranya mengalami luka parah dalam kejadian yang berlangsung dekat Universitas Vermont. Polisi menyatakan serangan tersebut mungkin bermotifkan kebencian. Polisi di wilayah Burlington masih memburu pelaku penembakan terhadap 3 orang warga keturunan Palestina yang terjadi di kampus Universitas Vermont, Amerika Serikat. Salah seorang korban penembakan mengalami luka cukup parah dan masih dirawat di rumah sakit setempat. Korban masing-masing berusia sekitar 20 tahun. Penembakan terjadi saat ketiga orang tersebut tengah berada di kampus saat liburan Thanksgiving. Belum diketahui pasti motif penembakan, namun polisi menduga aksi tersebut bermotifkan kebencian. Pemirsa, Hiu 11, kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, menangkap 3 kapal ikan yang melakukan penjarahan harta muatan kapal karam di perairan Laut Pengikik dan Tambelan, Kepulauan Riau. Penangkapan 3 kapal ikan dilakukan kapal pengawas Hiu 11 di perairan Pulau Pengikik dan Pulau Tambelan, Kepulauan Riau. Saat diperiksa, ketiga kapal berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini mengangkut 1.200 barang muatan Gucci, koin dan piring kuno yang diduga barang peninggalan dari dinasti Song yang dijarah dari kapal karam di perairan Indonesia. Selain tak memiliki izin penangkapan ikan, ketiga kapal ikan ini juga tak mengantongi izin pengangkutan muatan kapal tenggelam atau kapal karam. Selain menyita isi muatan kapal, petugas PSDKP juga menangkap 44 ABK berkewarganegaraan Indonesia dari ketiga kapal ikan. Kapal pengawas Kelautan dan Perikanan, kapal pengawas Hiu 11 berhasil melaksanakan penghentian, kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan juga penahanan, dan selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengawalan terhadap 3 kapal ikan Indonesia yang diduga melaksanakan kegiatan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam tanpa izin. Untuk proses hukum, sebanyak 44 ABK beserta ketiga kapal dan isi muatan dibawa ke Pontianak. Kepala PSDKP Pontianak, Abdul Kudus, mengatakan penangkapan 3 kapal ikan Indonesia merupakan penangkapan terbesar sejak tahun 2016 silam. Satu-satunya kapal yang di akhir-akhir ini yang berhasil mengamankan pelaku pengangkatan atau kalau tanda kutip penjarahan barang muatan kapal tenggelam itu KP Hiu 11. Kapal pengawas Hiu 11 bersama Hiu Macan 01 akan selalu menjaga wilayah perairan laut Indonesia bersama TNI AL menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan laut dan perikanan di Natuna, Selat, Karimata, dan Kepulauan Riau agar tidak ada lagi kapal asing maupun kapal tak berizin yang mencuri ikan. Hiu 11 penjaga bahari akan selalu menjadi mitra nelayan Indonesia. Dari Pontianak dan Kepulauan Riau, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Seniman aquascape asal Kota Malang, Heri Rasio, terus menunjukkan kreasinya. 6 kali juara dunia, kali ini Heri membuat hutan landscape di dalam rumah. Tidak hanya indah, hutan tropis di dalam rumah ini solusi mengurangi efek pemanasan global. Sejuk dan tenang. Ya, Anda memang melihat hutan tropis, tapi ini ada di dalam rumah. Bagi penggemar aquascape, nama Heri Rasio asal Kota Malang bukanlah nama asing. Heri kembali membuat sensasi.
seperti hutan dalam rumah di Kota Malang yang tengah dikerjakan ini. Membutuhkan waktu 1 tahun, Heri membuat hutan landscape yang luasnya sekitar 10 meter persegi, mirip dengan karakter hutan hujan tropika. Hutan ini dilengkapi dengan hujan buatan, sungai yang mengalir dipenuhi ikan dan ratusan jenis tanaman tropis hidup. Sementara di halaman rumah, Heri membuat tanaman landscape berkonsep Japanese garden. Di sini ia memadukan 3 pohon besar, di antaranya pohon maja, dewandaru, dan nagasari, lengkap dengan uap kabut yang terlihat indah dan mengeluarkan aroma asri atau serai yang juga bisa mengusir nyamuk. Pengerjaan hutan tropis memang membutuhkan waktu lama, karena penempatan tanaman juga harus menyesuaikan dengan karakter tanamannya. Seluruh tanaman, pohon, dan juga bunga dibawa secara manual maupun menggunakan alat berat seperti kren. Kalau waktunya sih tergantung tema sebetulnya. Kalau gini kan timing, harus nunggu sampai sebagian merambat dulu, hidup dulu itu. Kalau aquascape kesulitan karena lingkupnya kecil, mungkin agak detailnya itu. Sama skalanya mungkin, ngatur skalanya. Kalau ini hampir sampai jadi kayak gini hampir setahun. Kehadiran tanaman landscape ini pun menarik minat warga perkotaan. Selain bermanfaat, keindahannya membuat rumah terkesan indah natural. Ya, yang hutan tropis tadi betul-betul ini ya, segala macam tanaman dipadu dengan sangat penuh sekali gitu ya. Jadi betul-betul kaya berbagai macam tanaman, luar biasa. Kini pembuatan taman landscape pun sedang tren, utamanya bagi warga perkotaan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Puluhan ribu warga Jember menghadiri sholawat kebangsaan Gemak Quran dan sholawat untuk Indonesia Sejahtera. Acara ini juga turut dihadiri Cawapres Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Puluhan ribu warga Kabupaten Jember larut dalam lantunan sholawat yang digelar oleh MNC TV di lapangan Jember Edu Garden, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Acara akbar sholawat kebangsaan Gemak Quran dan sholawat untuk Indonesia Sejahtera ini digelar untuk mendoakan bangsa Indonesia agar selalu aman dan damai. Ini untuk kesejukan batin kita. Ini bersatu lintas partai, lintas golongan, lintas sekte dan sebagainya itu bersatu. Ini kan sholawat kebangsaan itu untuk doa untuk kedamaian, untuk kenyamanan, untuk kesejukan, untuk kerukunan. Itu intinya sholawat itu. Saya tidak perlu ngulang karena Pak Mahfud sudah jelaskan, yang jelas sangat sukses. Ini banyak sekali, 50 ribu ada. Dan yang saya sangat impress, sangat menghargai ya. Sangat santun, tenang, duduk semua rapi begitu. Sholawat yang dihadiri oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini juga diwarnai dengan pemecahan rekor muri. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan pemecahan rekor muri Khatam Al-Quran oleh 750 qori yang diprakasai oleh Faida selaku Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Maria Elizabeth dan Suryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ulang tahun ke-33 JNE menggelar pesta meriah bersama ribuan kesatria dan serikandi kurir JNE dari sejumlah daerah di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Tak hanya itu, JNE juga turut menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina senilai lebih dari 200 juta rupiah. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-33, JNE menggelar pesta meriah yang berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri jajaran petinggi JNE serta ribuan kurir kesatria dan serikandi JNE dari sejumlah daerah di tanah air. Dengan mengusung tema Gas Terus Semangatnya, JNE berharap seluruh karyawan dapat mencerminkan peluang nilai kebersamaan, menguatkan semangat dan terus berbagi serta menyayangi. JNE sebagai perusahaan ekspres dan logistik nasional berkomitmen berkontribusi nyata terhadap kemajuan perekonomian bangsa dan negara.
Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Presiden Direktur JNE Muhammad Feryadi Suprapto ke rumah zakat. Ya, dengan mengusung tagline JNE 33 tahun, gas terus semangatnya, tentunya ini bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Ini mengandung unsur energi yang begitu kuat, yang tentunya kita ingin mengajak seluruh satria dan serikandi JNE yang berkumpul pada hari ini maupun yang tidak ikut di dalam acara ini untuk bisa merasakan energi itu. Oke, yang menarik dari panitia ini sekarang full kita menggunakan karyawan internal JNE di Jakarta. Jadi karyawan internal JNE yang bekerja di Jakarta kita libatkan, total kepanitiaan itu hampir 250-an orang. JNE berharap dapat melebarkan sayap lebih luas dan mampu menjawab tantangan dengan menjadi garda terdepan dalam bidang pengiriman jasa di Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Wildan Aulia Pratama melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.